Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalsum dengan NIM 203015015, jurusan Penjaskesre kelas A angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi peran dan kedudukan olahraga dalam perkembangan nilai sosial. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan primer dan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan yang benar akan membentuk manusia yang mempunyai mental dan karakter baik, tidak terkecuali dalam pendidikan olahraga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga dibagi menjadi 3 pilar, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Olahraga dapat menjadi media pendidikan yang menjadikan pilar keselarasan serta keseimbangan hidup sehat dan harmonis. Olahraga merupakan pilar penting karena jiwa fair play, sportivitas, teamwork, dan nasionalisme dapat dibangun melalui olahraga. Melalui aktivitas olahraga, kita banyak mendapatkan hal-hal yang positif. Olahraga bukan sekedar kegiatan yang berorientasi kepada faktor fisik belaka. Olahraga juga dapat membentuk karakter dan mental seseorang. Peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan ilmu sosial. Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan olahraga dan pengembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Pembahasan tersebut antara lain yaitu olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Yang kedua, antara golongan dan mobilitas sosial. Ketiga, nilai sosial dan olahraga komersial. Keempat, dinamika hubungan olahraga dengan media. Kelima, hubungan olahraga dengan politik. Yang pertama, olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Dalam rentang sejarah manusia sampai saat ini, aktivitas dan bermain selalu berhubungan secara integral dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Di negara Yunani misalnya, pemain yang konteks olahraga didasarkan pada kepercayaan mitologi dan agama, mereka memfokuskan pada minat para remaja pria dan kalangan masyarakat terpandang. Sementara itu, produknya berimplikasi terhadap dunia politik di luar peristiwa tersebut. Umumnya para atlet direkrut dari masyarakat lapisan bawah dan dibayar atau diikut sertakannya. Proses profesionalisme semacam ini terus berkembang hingga diresmikan Asosiasi Olahraga Profesional pada tahun 1990. Seperti kita ketahui, peristiwa-peristiwa keolahragaan bagi masyarakat Romawi lebih menekankan hiburan pada masyarakatnya. Antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat eksis jika orang tidak punya waktu, uang, fasilitas, dan pengalaman organisasi. Orang punya uang dan kekuasaan dapat mengorganisasi olahraga karena olahraga memerlukan dukungan ekonomi. Pola keikutsertaan dalam olahraga di masyarakat merefleksikan dinamika hubungan antara kelompok. Sejauh ini mereka sering mengkoordinasikan dengan hubungannya antara jenis kelamin guna menciptakan kondisi. Hubungan antara golongan juga cukup berarti dalam mensponsori dan mempromosikan olahraga pada tingkat sekolah menengah. Krisis anggaran dalam penyelenggaraan olahraga di sekolah telah bisa diatasi melalui pencarian sponsor. Sosial dan olahraga komersial. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaan diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial ini dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi di mana uang menjadi pengemuka pada saat mereka tampil di pentas. Dan tidak jarang hanya demi uang unsur sportivitas terabaikan. Alangkah baiknya jika uang itu sebagai pemacu prestasi atlet dan bukan pemicu kebobrokan atlet. Sejauh ini, olahraga komersial telah mengglobal dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Olahraga komersial nampak telah menjadi bagian dari masyarakat
masa kini. Perkembangannya dipadukan dengan urbanisasi, industrialisasi, peningkatan transportasi, dan teknologi komunikasi. Yang keempat, dinamika hubungan olahraga dengan media. Media merupakan produk budaya dan wujud dan konstruksi sosial. Media dibuat, diorganisasi, dan dikontrol oleh manusia yang ide-idenya didasarkan pada pengalaman perspektif pada dunia. Olahraga dan media perkembangannya amat bergantung pada yang lain. Olahraga dan media dapat bertahan tanpa yang lain. Tetapi olahraga dan media akan berbeda dari yang ada sekarang. Bentuk-bentuk komersial dari olahraga tidak akan tersebar luas tanpa dukungan media. Tanpa tayangan olahraga melalui media, orang akan sangat kecil memberikan perhatian terhadap olahraga. Olahraga dengan politik. Olahraga merupakan bagian integral dari dunia sosial. Sebagai bagian dari dunia tersebut, olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi. Kehidupan umat manusia dan hubungannya dengan yang lain setidaknya terkait secara parsial dengan isu-isu kekuasaan dan kontrol. Untuk itu, politik menjadi bagian dari olahraga oleh karena politik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Bentuk keterlibatan pemerintah dalam olahraga adalah ingin merubah masyarakat seperti melindungi dan memelihara masyarakat, mengembangkan kemampuan fisik dan kebugaran jasmani masyarakat, mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat, menanamkan rasa solidaritas antara warga masyarakat, meningkatkan legitimasi sistem politik dan kekuasaan. Kedudukan olahraga dalam pengembangan sosial. Olahraga merupakan salah satu alternatif pendidikan karakter yang efektif. Sportivitas, disiplin, pantang menyerah, kerjasama adalah nilai-nilai yang selalu diajarkan di dalam olahraga. Di sisi lain, dalam bidang kesehatan, olahraga merupakan salah satu pilar utama pembangunan kesehatan masyarakat. Dengan memberdayakan olahraga di masyarakat, maka dapat dipastikan tingkat kesehatan dan kebugaran masyarakat akan meningkat. Secara sosial, olahraga dapat digunakan sebagai media sosialisasi melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain atau lingkungan sekitar. Salah satu indikasi meningkatnya keinginan masyarakat akan derajat kesehatan yang tinggi, penampilan jasmani yang proporsional, dan aktualisasi diri yang lebih luas dalam lingkungannya mencerminkan bahwa kebutuhan masyarakat semakin beragam sehingga membutuhkan tempat atau wahana yang dapat menyalurkan serta memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kesimpulannya dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwasanya kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial sangat berkaitan erat di kehidupan masyarakat dan dapat memfokuskan pada minat para remaja. Kedudukan olahraga memiliki peran dan fungsi yang dapat digunakan sebagai alat agar interaksi yang ada di olahraga dapat berjalan dengan baik. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.